Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japa Prazuhende dengan NIM 0903 118182308, salah satu mahasiswa jurusan Sistem Informasi angkatan 2018 yang sekarang berkuliah di Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Fatoni. Nah, materi yang akan saya simpulkan ini terdapat 3 materi. Yang pertama itu ada perencanaan dan kebijakan proyek sistem informasi, kedua perencanaan aktivitas kerja di proyek sistem informasi, dan yang ketiga estimasi anggaran pada proyek sistem informasi. Untuk kesimpulan materi-materi berikut dapat Anda saksikan pada video berikut ini. Materi 1, perencanaan dan kebijakan proyek sistem informasi. Poin pertama, pengertian. Perencanaan proyek adalah disiplin untuk menyatakan bagaimana untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditunjuk. Salah satu pandangan dari perencanaan proyek bagi beberapa aktivitas antara lain menetapkan tujuan, mengidentifikasi, perencanaan jadwal, dan membuat rencana mendukung, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko. Poin kedua, pentingnya perencanaan proyek sistem informasi. Kenapa sih perencanaan proyek sistem informasi itu penting? Nah, di hampir setiap organisasi, proyek sistem informasi perlu lebih banyak waktu dan uang dalam pelaksanaannya daripada pengantisipasian atau sistem tidak bekerja sesuai harapan. Ketika sistem informasi tidak memenuhi harapan atau biaya terlalu banyak untuk dikembangkan, perusahaan mungkin tidak menyadari manfaat dari investasi sistem informasi mereka, dan sistem mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Maka dari itu, pengembangan sistem baru harus dilakukan secara hati-hati dan diatur sebaik-baiknya. Nah, akibat yang ditimbulkan apabila pengembangan proyek sistem tidak dikelola dengan baik, diantaranya pertama, biaya yang jauh melebihi anggaran, kedua, waktu sulit yang tidak terduga, ketiga, kinerja teknis kurang dari yang diharapkan, dan terakhir adalah kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. Tanpa adanya pengelolaan manajemen, proyek pengembangan sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proyeknya dan dapat melebihi anggaran yang dialokasikan. Poin ketiga, kebijakan sistem. Nah, beberapa poin penting dari kebijakan sistem ini meliputi 1. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesepakatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan ataupun masalah. Yang kedua yaitu partisipasi dan keterlibatan manajemen puncak masih sangat diharapkan untuk keberhasilan sistem yang akan dikembangkan. Ketiga, pembentukan komite penasehat ataupun komite pengarah. Nah, tugas-tugas dari komite ini yang pertama itu mengkaji, menyetujui, atau membuka rekomendasi yang berhubungan dengan perencanaan sistem, proyek-proyek sistem, pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang kedua, mengkoordinasi pelaksanaan proyek sistem sesuai dengan rencananya. Yang ketiga, memonitor atau mengawasi kemajuan dari proyek sistem. Yang keempat, menilai kinerja dari fungsi-fungsi sistem yang telah dikembangkan. Yang keempat, yaitu proses perencanaan sistem. Proses dari perencanaan sistem dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh perencanaan sistem, yang meliputi mengkaji tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek-proyek sistem, misalnya batasan biaya, waktu, umur ekonomis, dan peraturan yang berlaku, menentukan prioritas proyek-proyek sistem, membuat laporan perencanaan sistem, dan terakhir meminta persetujuan manajemen. Yang kedua yaitu menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah. Di sini komite pengarah akan menunjuk
tim analis atau dapat berasal dari departemen pengembang yang ada atau dari luar perusahaan atau konsultan. Terus komite pengarah akan mengumumkan proyek-proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh analis sistem. Nah, analis sistem ini akan mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan terakhir meminta persetujuan manajemen. Kedua, yaitu perencanaan aktivitas kerja di proyek sistem informasi. Poin pertama, pengertian. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Poin kedua, tujuan dari perencanaan. Tujuan dari perencanaan ini meliputi 1. Memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. 2. Sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, ada dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, ada pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Yang terakhir adalah pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Poin ketiga, jenis. Pada perencanaan terdapat 2 jenis. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis ini adalah suatu proses manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang. Yang kedua yaitu perencanaan operasional, di mana perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek, terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Rencana operasional bagian dari rencana kerja strategis. Rencana strategis akan dimasukkan di dalam operasi selama periode operasional yang diberikan, dalam kasus aplikasi komersial 1 tahun fiskal atau istilah lain anggaran yang diberikan. Poin keempat, alat bantu pengelola proyek. Nah, berikut beberapa alat bantu yang digunakan dalam pengelolaan proyek meliputi: pertama ada Work Breakdown Structure atau yang biasa kita kenal dengan sebutan WBS, Project Network Diagram, yang terus program Evaluation and Review, yang keempat ada program Evaluation and Review Technique atau biasa disebut dengan PERT, yang selanjutnya ada Critical Path Method atau biasa disingkat dengan CPM, dan yang terakhir ada Gantt Chart. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari alat bantu pengelola project yang Work Breakdown Structure atau WBS. Sedikit penjelasan dari WBS. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci yang disebut sebagai Work Breakdown Structure. Nah, manfaat dari WBS ini ada pertama itu ada analisa WBS yang melibatkan manajer fungsional dan personal yang lain dapat membantu meningkatkan akurasi dan kelengkapan pendefinisian proyek.
yang kedua menjadi dasar anggaran dan penjadwalan, dan yang ketiga menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek karena penyimpanan biaya dan jadwal paket kerja tertentu dapat dibandingkan dengan WBS. Sedangkan tujuan dari WBS ini yang pertama itu melengkapi komunikasi antar personal proyek, yang kedua menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan proyek, dan yang ketiga cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Metode keenam, metode pengembangan sistem informasi. Nah, banyak sekali metode pengembangan sistem informasi, tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa macam metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu ada metode SDLC, di mana metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini adalah tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Yang kedua ada metode RAD, di mana RAD ini adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perencanaan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan bahwa waktu yang singkat atau sekitar 60-90 hari dengan pendekatan kontribusi berbasis komponen. Materi ketiga, estimasi anggaran pada proyek sistem informasi. Poin pertama, pengertian biaya produk. Nah, biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap tujuan atau manfaat yang diterima, sedangkan manfaat adalah segala sesuatu yang membantu suatu tujuan. Sedangkan untuk biaya proyek adalah biaya yang diperhitungkan dalam analisis proyek, adalah biaya yang dapat dikuantifikasi atau dihitung atau berpengaruh langsung terhadap suatu proyek, seperti biaya investasi, biaya operasional, dan biaya lainnya yang terkait dalam kegiatan proyek seperti pajak, pembayaran bunga, dan pinjaman. Dana yang diperlukan dalam proyek dapat bersumber dari modal sendiri maupun dana pinjaman atau dana dari sumber lain yang bukan pinjaman seperti dana bantuan atau hibah yang tidak perlu dikembalikan. Jenis biaya. Jenis biaya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerja proyek konstruksi di lapangan. Biaya langsung pada proyek konstruksi dapat diperkirakan jumlahnya dengan cara menghitung volume pekerjaan dan biaya proyek berdasarkan harga satuan pekerja. Nah, biaya langsung ini dibagi menjadi tiga, yaitu biaya material, di mana yaitu semua biaya untuk pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Yang kedua ada biaya upah buruh, yaitu biaya untuk membayar upah atas pekerja yang diperhitungkan terhadap satuan item mata pembayaran tertentu dan biasanya sudah memiliki standar harga satuannya. Dan yang ketiga ada biaya peralatan atau equipments, yaitu biaya terhadap peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam perhitungan biaya ini pula perlu diperhatikan beberapa hal seperti ongkos keluar masuk gudang, ongkos buruh pengoperasi, dan biaya operasi jika peralatan merupakan barang sewaan, serta investasi, depresiasi, reparasi, pemeliharaan, dan ongkos mobilisasi jika peralatan merupakan barang tidak disewa. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan. Meskipun begitu, biaya tidak langsung harus ada dan tidak bisa dilepaskan dari proyek yang tengah berjalan. Biaya tidak langsung ini belum secara eksplisit dihitung pada tiap proyek konstruksi, tetapi perlu diperkirakan guna alokasi biaya di luar pekerjaan konstruksi. Contoh biaya tidak langsung ini ada biaya tak terduga atau unexpected cost, merupakan biaya yang disiapkan untuk kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ataupun mungkin tidak terjadi. Dua, ada keuntungan atau profit, yaitu semua hal yang didapat dari pelaksanaan sebuah proyek. Keuntungan ini tidak sama dengan gaji, karena dalam keuntungan terdapat usaha,
keahlian, ditambah pula dengan adanya faktor risiko. Dan yang ketiga ada biaya overhead, yaitu biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan proses perjalanan proyek, tetapi harus tetap dimasukkan ke dalam anggaran layaknya biaya lain agar proyek dapat berjalan dengan baik. Poin ketiga, estimasi biaya. Berikut poin penting dalam estimasi biaya. Yang pertama, estimasi biaya harus sudah dilakukan sejak tahap konsepsi proyek. Dengan demikian, perkiraan biaya proyek dapat dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Yang kedua, perkiraan biaya digunakan untuk menyusun anggaran dan menjadi dasar untuk mengevaluasi performance project. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pengeluaran aktual dengan tingkat pengeluaran yang dianggarkan. Dengan demikian, tanpa estimasi yang baik, maka akan menyulitkan evaluasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memperkirakan biaya proyek relatif sulit dibandingkan memperkirakan biaya untuk kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Perkiraan biaya untuk kegiatan rutin dapat dibuat dengan sekedar menambah Y% dari anggaran tahun lalu. Tidak demikian dengan perkiraan biaya pekerjaan proyek. Estimasi biaya untuk pekerjaan yang sifat renovasi atau adaptasi bisa didasarkan pada proyek serupa yang pernah dilakukan. Akan tetapi untuk pekerjaan yang bersifat pengembangan dan belum pernah ada pekerjaan serupa di masa lalu, maka estimasi benar-benar menjadi suatu pekerjaan yang sangat kritikal. 4. Penganggaran biaya. Penganggaran adalah suatu rencana pengalokasian sumber daya. Penganggaran merupakan tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi dan selama jangka waktu tertentu. Suatu anggaran tidak hanya merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk melihat sejauh mana penyimpangan yang terjadi pada biaya aktual terhadap yang direncanakan. Pada dasarnya, anggaran dan estimasi biaya merupakan dua hal yang mirip. Keduanya sama-sama berisi hal-hal yang menyatakan biaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Perbedaannya itu terletak pada bahwa anggaran merupakan hasil akhir dari perkiraan biaya yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, sedangkan perkiraan biaya dapat direvisi beberapa kali, tetapi tidak begitu perkiraan biaya disetujui, maka estimasi biaya menjadi sebuah anggaran. Kelima, komponen manfaat. Di sini manfaatnya ada menjadi keuntungan terwujud. Keuntungan terwujud ini merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Contohnya yaitu pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan proses, pengurangan biaya telekomunikasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, dan terakhir pengurangan kredit tak tertagih. Nah, terus komponen manfaat selanjutnya yaitu keuntungan tak berwujud, di mana keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Contohnya peningkatan pelayanan lebih baik kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja personil, dan terakhir peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Nah, teman-teman, berikut penjelasan mengenai kesimpulan materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Semoga bagi teman-teman yang mendengarkan dapat mengerti dengan jelas dan mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pembahasan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.